Mahasiswa sekalian, kembali kita lanjutkan kuliah mekanika tanah kita. Kuliah keberapa nih? Kuliah kedua ya? Kuliah kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu analisa ukuran butiran tanah. Nanti tujuannya akan melakukan klasifikasi tanah, itu intinya. Tahapan klasifikasi tanah itu pertama kita harus melakukan analisa ukuran butiran tanah. Kita tahu bahwa tanah tertentu itu umumnya terdiri dari bermacam-macam ukuran butiran. Mungkin bisa berupa pasir atau sand, bisa berupa sill atau lanau, atau bisa berupa lempung. Nah, komposisi-komposisi ini bisa kita cari dengan satu analisa ukuran butiran tanah. Analisa ukuran butiran tanah terdiri dua macam. Satu dengan analisa saringan. Analisa saringan itu ini susunan saringan ya, susunan saringan dalam standar Amerika. Ini Amerika biasanya menggunakan susunan saringan ini. Ada tidak harus ini ya, tapi di Amerika biasanya di laboratoriumnya menggunakan susunannya begini. Saringan nomor 4, 10, 20, 40 dan seterusnya. Nah, ini tidak harus begini. Tetapi yang Bapak kasih warna merah ini wajib ada. Yang Bapak kasih warna merah ini wajib ada. Yang lainnya bisa mau dengan apa itu, dengan komposisi ukuran yang lain boleh. 4 ini wajib aja. Wajib ada kenapa? Karena nanti akan berguna dalam mengklasifikasi tanah. 4, 10, 20 dan 200 ini wajib ada. Ini ukuran butirannya. 4 ini dalam milimeter ya. Nih. Jadi yang gravel atau itu kita biasanya dibuang, tidak dimasukkan ke sini ya. Dibuang dulu yang gravelnya, atau batuan, atau bouldersnya tidak diayak ya. Butiran yang lolos saringan nomor 200 itu termasuk adalah butiran tanah berbutir halus ya. Itu dilakukan analisa hidrometer namanya. Analisa basah atau namanya analisa hidrometer. Jadi kita susun satu set saringan ini ya kayak rantang nasi, itulah disusun. Nanti bisa ada alatnya, shift sector di situ, di laboratorium ada alat penggetarnya ya, bukan diayak dengan tangan, bukan ya. Nanti waktu praktikum ada. Nah, nanti kita taruh tanah kering. Ini standar pengujiannya, kita taruh tanah kering di saringan yang paling atas. Mungkin saringan nomor 4 boleh. Mulai dari 10 boleh. Nah, nanti masing-masing saringan tertahan berapa? Dihitung berapa persen tanah tertahan. Ditimbang. Setiap saringan ini dihitung berapa persen tanah tertahan. Nanti dibuat grafiknya ya, dihitung nanti baru dibuat grafiknya. Nah, ini bagian yang halus yang lolos saringan nomor 200 di mana butirannya kurang dari 0,075 mm atau lolos saringan 200, itu biasanya dilakukan analisa hidrometer ini ya. Analisa hidrometer ini prinsipnya adalah menentukan kecepatan dari endapan butiran. Nah, itu menggunakan hukum Stokes ya. Hukum Stokes, semakin besar butirannya semakin cepat dia mengendap. Nanti ada nanti kalau ada praktikumnya ada nanti ya. Nah, hasil dari analisa ukuran butiran ini terdiri dari analisa saringan dan analisa hidrometer. Itu dibuat grafik. Ini contoh grafiknya. Ini contoh saja ya. Ini contoh grafik. Ada 3 tanah di sini. Ada tanah A, ada tanah B, dan ada tanah C. Nah, ya. Ini dibuat grafik. Grafik adalah semi logaritmik. Arah X-nya itu ukuran butirannya itu dalam skala log. Arah Y-nya adalah persentase butiran, itu skala biasa. Oke. Ini grafik A, ini grafik B, ini grafik C. Nah, coba kita lihat di sini. Grafik A, ini contohnya diambil dulu waktu praktikumnya dulu, itu diambil pada kedalaman 2 sampai 2,4 meter. Nah, tanah B diambil satu lubang bor ini sebenarnya. Ini satu lubang bor ini. Diambil pada kedalaman 7,8 sampai 8,2 meter. Grafik C adalah 10,8 sampai 11,20 meter. Nah, gravel dibuang ya, kalau ada gravel dibuang. Tapi kalau yang halus-halus, gravel yang kecil-kecil tidak apa-apa. Nah, kita lihat ini tanah A. Tanah A, gravel itu berapa? Yang kita di sini biasanya dipakai STM, ya.
dalam analisis saringan ini kita pakai ASTM saja. Kita lihat ASTM kemarin, mana masih ingat enggak atau belum ya? Belum paham ya. Kita kembali lagi di mana kemarin itu. Di belakang ya, di belakang sini, nih. Di belakang sini. Nah, ini ya, yang kita standar kita pakai yang ini. Nih. Yang namanya gravel itu diameter butirannya lebih besar dari 4,75 mm. Nah, ini pakai standar yang kita pakai dalam standar STM. Oke. Itu di saringan ini berarti ya, di saringan ini berarti tidak ada yang tertahan di saringan nomor 4. Berarti tidak ada namanya gravel. Tidak ada butiran tanah itu tertahan di nomor 4. Kalau pakai STM tidak ada, berarti tidak ada gravel. Nah, itu dari hasil hitungan ya, bukan dari hasil grafik, hitungan dulu dari hasil hitungan. Nah, kesimpulan dari grafik ini, gravelnya untuk A 0, untuk sandnya 13%, untuk sealnya 49%, untuk claynya 38%. Coba kita lihat ya, kita paham ini berarti ASTM yang merah. Nah, yang hitam ini asto, yang hitam asto ya. Coba kita lihat grafik A, dari grafik saja dulu ya, kita lihat. Gravel berarti 4, di sini 1, 2, 3, 4, ini 4,75. Oke, kira-kira di sini. Berapa grafik A ini? Tidak ada gravel ya, gravelnya 0. Kemudian kita mau ambil dari bawah boleh, mau ambil dari, bagusnya Anda ambil dari bawah, apalagi yang belum pengalaman. Clay, kita ambil clay dulu. Clay itu diameternya kurang dari 0,075. Nih, 0,075 tanah butir. Clay ada 0,05, 0,05. Coba kita lihat lagi, coba kita ingat lagi, nanti lupa, nanti salah. Nah, nih. Clay adalah 0,005. Nih. 0,005. Jadi kita lihat di sini. Tapi kalau sudah pengalaman nggak lihat di grafik, nanti dilihat di hitungan. 0,005. Bagaimana cara membaca grafik? 0,02, 0,002, 0,03, 45. Berarti di sini Clay ya. Nih. Ini kira-kira saja ya. Kalau hasil hitungannya pasti ini kira-kira ya 38%. Ya kira-kira ngerti nggak ini kira-kira 38% ini. Nih, ya, makanya karena kebetulan laptop Bapak nggak bisa ditulis kebetulan ya. Bukan touch screen. Nah, jadi sini 38% itu di sini. Ini adalah clay. Kita lihat seal. Seal diameternya kecil dari 0,75 tetapi besar dari 0,005. Nih. Oke, kita kembali lagi ke gambar ini. Jadi lebih besar dari sini tadi 0,0075 ini clay. Tapi 0,075. 0,075 itu kira-kira di sini. 7, 8, 9 di besi di sini. Nah, kayak di sini. Berarti ini dikurang ini adalah clay. Dari sini, dari rentang ini ke sini adalah clay. Nggak bisa ditulis masalahnya. Nah, di sini kebetulan adalah 49%. Nah, dari sini ke clay adalah seal, adalah pasir. Jadi dari sini tadi ke sini adalah pasir, dapatnya 13%. Nah, berdasarkan ASTM, tanah kita ada, tanah A ini mengandung pasir 13%, lempung 49%, dan clay 38%. Tapi kalau berdasarkan standar ASTO ini, sandnya 13% sama, claynya sama, sih sama. Kok bisa sama? Sama ya, coba kita lihat, mungkin sama. STM, ASTO ya sama. Nah, gravelnya nggak ada kan? Nah, itulah intinya ya. Nah, tanah B juga sama saja. Kalau sudah bisa satu, bisa semua ya. Oke. Dari hasil ini, nanti coba kita ambil di bawah dulu. Kita ambil di bawah dulu. Mungkin ada analisanya di sini. Ada nggak analisanya? Ini analisanya ini ya. Nih. Ini susunannya kita ayak, nanti kita hitung. Oh, saringan nomor 4 tidak ada yang tertahan, lolos semua. Nomor 10 juga tidak ada yang tertahan, lolos semua. Nomor 40 tidak ada. Saringan nomor 60, oh ada yang tertahan sebesar ini. Ini hitungannya ya, hitungannya di sini. Saringan nomor 100 ada, saringan nomor 200 ada.
Jadi total yang masuk lolos saringan nomor 200 totalnya adalah 477,65. Total kita masukkan adalah 500 gram. Nih, ya, kita masukkan tanahnya 500 gram. Nah, yang lolos saringan 200 adalah 477,68 gram. Nah, yang ini kita lakukan analisa hidrometer. Nah, jadi masing-masing persentasenya dapat di sini ya. Ini ada di persentase tertahan, kumulatif tertahannya. Yang kita buat grafik itu adalah ini. Lolos saringan persen dan butirannya ini, ya. Ini yang dibuat grafik. Ini yang dibuat grafik adalah yang buat Bapak kasih warna merah ini. Nih, ya. Oke. Nah, kemudian yang lolos saringan 200 ini tanah yang ini kita lakukan analisa hidrometer. Nih. Nah, kira-kira hasilnya begini, ya. Nah, ini analisa hidrometer, ya. Nanti bisa lah waktu praktikum bisa coba ya. Ini dapatnya hasilnya yang mengendap dan diameternya. Nah, juga digabungkan ya. Coba kita lihat di sini tadi grafiknya. Coba kita lihat yang analisa saringan itu kan sampai diameter 0,075 kita ambil sini dari sini berarti diameter 0,075 berarti dari sini. Dari sini ke atas nih. Nah, ini yang saringan. Yang dari sini ke bawah ini dapat dari analisa hidrometer digabungkan jadi satu. Kadang-kadang tidak pas ketemu dia ya. Kadang-kadang bisa pas, kadang-kadang tidak begitu pas. Coba. Kayak itu. Nah, coba kita lihat di sini ada garis kumulatif namanya. Coba kita ambil tanah satu. Tanah A kita ambil titik satu. Titik satu kita ambil titik satu pas di sini. Ini 80%. Kalau kita ambil di sini, ini adalah 0,0 berapa ini? 0,0 1, 2, 3, 4, 0,4 nih. Coba kita lihat di sini. Nih. Jadi titik satu berarti 80% butiran tanah berdiameter kurang dari 0,04 mm. Nih. Titik satu ini. Nih. Dibaca bahwa di titik satu ini butiran tanahnya 80% diameter butiran tanahnya kurang dari 0,04 mm atau ditulis D80 sama dengan 0,04 mm. Ditulis begini, ini yang merah ini dibaca 80% butiran tanahnya berdiameter kurang dari 0,04. Ditulisnya kayak yang merah ini. Yang nomor 2 titik 2 kita ambil di sampel B kita ambil titik 2 nih. Kita ambil di sini berarti 70% diameter butirannya kurang dari 0,1 mm. Nih ya, ini yang warna merahnya ditulisnya berwarna merah ini tapi dibaca yang warna hitam. Oke. Nah, kita ambil titik 3. Titik 3 di sini. Nah, di sini. Berarti 20% butiran tanahnya berdiameter kurang dari 0,03 mm. Nih, ya, nih. Nah, biasanya dalam data disajikan dalam bentuk tulisan yang merah ini. Nah, tinggal sebagai Anda seorang engineering bisa membacanya, bukan dibaca D80 sebagai ini, bukan ya. Ketahuan Anda tidak menguasai teknik nanti. Ya. Kalau ada tulisan ini Anda baca bahwa diameter butiran 20% diameter butirannya kurang dari 0,03 mm. Itu membacanya. Oke. Garis-garis grafik ini semakin tegak ini, semakin seragamlah butiran itu. Semakin landai dia begini, kayak grafik C, itu semakin bermacam-macamlah butirannya. Kalau grafiknya semakin tegak, itu semakin seragam, semakin homogen. Nih ya, nih atau uniformity. Maka ini kemiringan atau kecuraman grafik ini bisa sebagai indikator dari jenis butiran tanah yang ada pada tanah tersebut ya. Misalkan butiran tanah dengan tanah ya. Tanah itu terdiri dari butiran tanah, pori-pori tanah dan kemungkinan udara dan air ya. Jadi kalau kita pengertian hari-hari ya tanah ya. Ini tergambar butiran tanahnya, semakin tegak grafiknya, semakin seragamlah butiran tanah pada tanah tersebut. Tuh. Ya, kalau tanah ada pasir, ya grafiknya pasti tegak, bisa-bisa ya tegak sekali ya.
Semakin landai dia begini, semakin bermacam-macam butiran tanahnya. Mungkin ada gravel, ada sand, ada silt, dan ada clay. Nah, kemiringan dan grafik ini dikatakan bisa menunjukkan namanya uniformity dari tanah. Semakin tegak berarti butirannya semakin uniform, semakin landai berarti semakin tidak uniform atau dikatakan well graded. Nah, ini seperti Bapak pernah kasih contoh kemarin, kalau ada taruh lereng di dalam ember, Anda tegak, tidak stabil. Kenapa? Karena dia uniform, seragam butirannya. Maka dikatakan butirannya baik untuk sipil ya, bukan untuk pertanian ya. Butirannya baik adalah butirannya bermacam-macam. Ada pasirnya, mungkin kita taruh ada butiran lerengnya, ada pasirnya, ada mungkin butiran berasnya, ada butiran tepungnya. Itu dia akan semakin stabil dan semakin kuat tanahnya ya. Itu namanya well graded. Nah, ini bisa sebagai indikator untuk tanah. Umumnya tanah well graded itu butirannya tidak seragam adalah mempunyai sifat yang lebih baik daripada tanah yang seragam atau uniform. Jadi umumnya tanahnya akan lebih padat, tidak mudah tembus air, dan lebih kuat, daya dukungnya lebih kuat biasanya. Cara membaca grafik tadi adalah misalnya Y sama dengan X mm, berarti Y persen butiran tanahnya berdiameter kurang dari X mm. Contoh yang ada di atas tadi ya. Tanah A mungkinnya D60 sama dengan 0,0012 dan D10 0,02. Ada lagi namanya diameter efektif ya, D10. Coefficient uniformity adalah CU, coefficient of uniformity adalah D60 per D10. Kalau CU-nya kurang dari 5, itu tanahnya berarti sangat seragam. Kalau antara 5 sampai 15, berarti tanahnya medium uniform. Tapi kalau tanahnya CU-nya lebih besar dari 15, berarti dia non uniform, ya. Tuh. Nah, coba kita lihat tanah A tadi, kita lihat tanah A. Dia D60 dan D10-nya, kita ambil tanah A tadi ya. Nggak bisa ditulis ini ya. Bentar, kita coba tulis di sini. Tanah A tadi mana tanah A? Nih. Nah, jauhnya ini. Loh, aku jauh yuk. Balik ini. Nah, tanah A, coba kita lihat tanah A. D10-nya ini 0,001 nih, D10-nya D60 D60-nya tinggal kita baca aja di sini tanah A ya. Tanah A D60-nya mereka sudah punya ini kan. D60 adalah 0,01. Nah, mungkin tidak pas, ya tidak pas betul seperti itu. 0,01. Mungkin tidak pas betul ya. Ini bukan 0,01 ini mungkin. Ini 0,012 ini mungkin ya. Ini 0,012. D60 per D10 dengan berapa? 0,01 dengan 0,01. Tinggal tidak lepas, punya sama dengan Oke, ya itu coba kita ambil contoh saja lah. Kita ambil contoh ya dulu. Sudah ya? Sudah masuk Dawi? Nah ya. Nah, ini analisa saringannya supaya tahu contohnya sebenarnya ini ya. Ini ganggu ini. Simpan dulu ini kayak ini. Ini contoh susunan saringannya. Tidak harus standar Amerika ya. Yang penting ada yang warna merah ini, Bapak kasih warna merah 4, 10, 40, 200. Nah, ini wajib ada ya. Ini wajib ada.
Ini berat tanahnya 500 gram sudah standar itu ini. Nah, kemudian ini diayak nih ya. Nanti dapat persentase lolosnya ini dan diameternya ini yang akan dibuat grafik. Kemudian dibuat analisa saringannya, nih analisa hidrometernya di bawah ya. Nah nanti digabungkan dua ini, jadi yang jadi grafik itu ini, yang jadi grafik itu yang Bapak kasih warna merah ini ya. Ini gabungan dari analisa hidrometer dan analisa saringan ya. Nih, ini yang jadi grafik itu ini, atau kurang besarnya po tampakannya ini. Oke, ini ya, tadi kurang besar ini ya. Ini analisa saringan, ini analisa hidrometer. Nah, yang jadi grafik itu adalah ini. Oh, ini gara-gara ini. Nah, yang jadi grafik itu ini data ini kita jadikan grafik. Ini contohnya, Bapak ini contoh ini contoh real ya. Nih, ini grafiknya ini. Nih. Ini grafiknya. Nah. Coba kita lihat grafiknya ini, makanya gravelnya 0, sandnya ini, shellnya ini, claynya ini. Nah. Diameter maksimumnya 2 meter. Dari mana kita tahu 2 mili itu? Kita sebenarnya bisa lihat dari sini. Dan maksimumnya mana? 2 mili. Tuh. Yang ada di tertahan nomor saringan nomor berapa? Tuh ya, dari mana? Kemudian ini yang perlu, D60 perlu. Ini D60 perlu. Oke. D10 perlu. D30 juga perlu, ini yang perlu. D10. Nanti kita akan tampil CU, ini CU, ini CU. D60 per D10 ada dapat di sini. 5, berarti medium uniform ini, tanahnya medium uniform ya. Kemudian CC, nanti juga akan berguna. CC adalah D30 kuadrat per D60 kali D10. Tuh. Dapat 0,83. Ini kedua ini yang merah ini semuanya nanti, yang merah ini berguna nanti dalam mengklasifikasi tanah. Oke. Oke ya, tuh. Sangat berguna dalam mengklasifikasi tanah. Oke ya. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini contohnya ya, contoh analisa saringan. Ini bisa, ini contohnya ya. Nih. Grances Distribution Curve, nah, kurva distribusi ukuran butiran. Ini udah lama, ini tahun 2009 ya. Oke. Oh, bekas TA mahasiswa juga ini. Ya. Oke. Oke, sudah. Ini analisa saringan, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nih. Ya, dari garis kumulatif kita bisa menentukan. Oh, stop dulu ya. Oh, tidak langsung ya. Stop dulu ini. Oh, stop dulu ya. Yang ini stop. Enggak, ini dulu, ini stop dulu. Nah, tandai. Buka Word tadi. Word mana Word? Nah, sebentar. Oh. Mereka tidak terbaca. Oh, ini ya. Oh. Oke. Oke ya. Jadi semakin landai itu kita sudah menunjukkan itu. Nih, CU. CU ini perlu ya. Perlu CU ini. Nah, ini contoh-contoh nanti bisa Anda pelajari lebih detail lagi karena kita tidak tatap muka, agak sulit yang menjelaskannya, cuma dengan ngomong baik. Jadi, oke. Nah, kalau kita sudah mendapat persentase butiran tanah, kita sudah bisa memberi klasifikasi tanah. Terutama ini standar-standar ya, standar diameter nih. Terutama untuk memberi nama tanah dengan menggunakan diagram segitiga. Ada banyak diagram segitiga ini, banyak ya.
Banyak sekali. Bapak jelaskan dulu lah. Banyak sekali. Yang Bapak tahu ada 3. Yang beredar itu ada 3. Ini teratur itu ada 3. Ada dari USDA. Ada dari Taman. Ada dari Lower Mississippi tadi. Yang Bapak masukkan ini. Bapak biasanya menggunakan ini. Silakan kalau Anda mau menggunakan ini boleh, menggunakan ini boleh. Oke ya. Ini Bapak biasanya menggunakan itu. Oke. Nah, ini termasuk dalam klasifikasi tanah. Ini tadi analisanya. Ini dalam klasifikasi tanah secara tekstur. Nanti kita jelaskan nanti sajalah ya. Tapi cobalah. Jadi di sini kita tahu tanah itu apa. Apakah dia clay, apakah tanah itu termasuk sandy clay, apakah silty clay, apakah sandy silt, macam-macam ya. Ada berapa macam tanah di sini. Ini dari Lower Mississippi Valley. Misalnya kita ambil tanah A tadi, kita coba di sini ya, kita langsung praktekkan di sini. Kita ambil tanah A tadi berapa? Coba kita lihat di sini tanah A. Nah, kita pakai kalau untuk itu kita pakaikan ASTO saja, kita pakai STM saja. Mana itu? Clay-nya 38. Clay dengan 38%. Sil berapa silnya? 49. Sen sama dengan 13%. Sudah ada kan? Anda sudah pegang catatannya kan ini? Nih. Oke, nah kita lihat bagaimana cara kita menentukan nama tanah. Nih. Clay berapa? 38 ini clay. Sisi yang ini adalah untuk clay. Sisi yang sebelah kiri ini, yang miring ini adalah untuk sand. Sisi yang horizontal yang bawah adalah silt, persentase silt. Clay 38 ya kira-kira di sini ya. Bisa lihat nggak ini kira-kira? Hah? Mana? Coba tanya, bisa dijenguk ada? Atau dia mereka sudah punya apa ini? 38% di sini, tarik horizontal, ini ada tandanya untuk clay, ada tandanya ini. Tandanya untuk horizontal, ditarik horizontal ini, tarik ke horizontal. Nggak tahu ketemunya di mana. Sedangkan silnya 49%. Di sini kira-kira hampir tarik miring. Ini ada tandanya ini, ada tanda panahnya. Tarik ke sana. Jadi ketemunya tadi 38 dengan 49 kira-kira ketemunya di sini. Harus ketemu dengan kalau kita tarik untuk sen 13%. Kira-kira di sini kita tarik juga harus ketemu. Kalau nggak ketemu berarti ada salah. Kan jumlahnya kan 100, harus ketemu pada satu titik. Kira-kira ketemunya di sini, ya. Nah, tanah ini adalah ini batas merah, ini merah, nih. Berarti tanah kita, tanah A itu adalah silty clay namanya, ya. Tanah A tadi adalah silty clay ini, ya. Oke. Oke, jadi tanah A silty clay. Kalau nggak jelas silakan ditanya ya. Boleh langsung ditanya saja, jangan ditunda-tunda. Ini kita nggak tatap muka, soalnya agak saru gitu kalau tidak tatap muka ya. Coba kita lihat tanah B. Tanah B tadi berapa? Mana tanah B? Tapi kalau menggunakan itu yang kita gunakan adalah STM ya. Tanah B, clay-nya 25%. Clay sama dengan 25. Silt sama dengan berapa itu? 40. Sand 25. Sama kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Clay 25%, berarti di sini kira-kira ya, tarik horizontal. Silnya 40. 40 di sini. Ya, mungkin tidak pas 40 ya. Belum tentu pas 40. Oke lah kita anggap pas lah. 40 atau bisa saja 41 atau 39 itu ya.
Di sini, kalau 40 pas di garis, nggak mungkin pas itu ya. Anggaplah kayak 39 lah, kita anggap 39 lah, misalnya kita anggap 39, 40. Kita anggap 39 lah. Nah, 9, ini berarti kita anggap jadi 26. 39 berarti di sini, tarik, miring. Ini berarti berapa? 25 ke sini. Dan sennya adalah 26. 26 kira-kira di sini. Akan ketemu di sini kira-kira. Nah, dapat tanahnya adalah ini merah batasnya nih. Adalah clay sand. Tanah B itu adalah clay sand ya, clay sand. Jadi pasir berlanau. Sedangkan tanah A tadi adalah lanau berlempung. Nah, atau lampung berlanau, yang ini pasir berlanau. Oke. Itu cara menentukan nama tanah. Ini berguna untuk orang umum. Nah, kenapa Bapak tidak menggunakan ini? Tidak menggunakan usda dan nama? Bapak nggak bisa. Bukan Bapak nggak mau gunakan. Kalau Anda bisa silakan. Ya, sudah sering saya lihat di dalam TA menggunakan ini, tapi waktu ditanya dia juga nggak ngerti. Sampai hari ini Bapak nggak bisa, nggak ngerti sampai hari ini Bapak nggak bisa. Kalau Anda bisa, mungkin ada tempat Anda bertanya yang bisa. Kenapa Bapak tidak bisa begini? Nanti di USDA ini Departemen Pertanian Amerika, dan memang cocok ini kalau satu kan engineering, kan yang engineering yang dia ini. Engineering Departemen Tekniknya Amerika. Bapak lebih senang ini kenapa? Karena kalau ini Departemen Pertanian. Ya. Misalnya di sini ada begini tanahnya. Coba Anda lihat. Misalnya ada ini misalnya. Saya lihat terjemahan ini, Bapak nggak bisa menerjemahkan terjemahan ini di buku-buku, kalau diterjemahkan dalam saya ini diterjemahkan lempung berlana berlumpur. Nah itu Bapak nggak ngerti, ya. Sampai hari ini Bapak tidak ngerti. Coba saya tanya dulu, tanya dulu supaya nyambung dikit lah. Mana dia? Mana dia? Mana? Apa udah galak dia? Itu klik bawah. Oh. Nah, coba saya tanya ya. Coba tanya sembarang aja, enggak jangan takut jawab. Jawab aja enggak apa-apa. Mahendi. Ini di situ tadi dikatakan bahwa lempung berlanau berlumpur. Coba. Kalau dikatakan lumpur itu apa? Sebab di lumpur itu pengaruh apa? Siapa saja boleh jawab ya. Pengaruh apa? Sengaja dikatakan berlumpur. Itu lumpur itu akibat ada apa? Air, Pak. Akibat ada air, betul itu ya. Sedangkan di grafik ini tidak ada indikator air. Mana ada? Di sini 3 macam parameternya: persen pasir, persen lempung, dan persen lanau. Tidak ada persentase air. Jadi makanya Bapak tidak bisa menjelaskannya. Nanti kalau ada mahasiswa nanya, Pak, kenapa dikatakan berlumpur, Pak? Airnya mana? Di sini tidak ada indikator. Makanya sampai hari ini Bapak tidak pernah mau pakai USDA itu ya. Karena Bapak tidak ngerti. Ya kalau Anda ngerti silakan. Boleh Anda mungkin coba ditanya dengan orang pertanian ya. Kenapa dikatakan berlumpur? Atau memang terjemahannya yang tidak benar, boleh juga. Karena kalau namanya berlumpur itu adalah indikator, ada parameter air di situ ya. Di sini tidak ada parameter air, 3 parameternya persen pasir, persen lempung, dan persen lanau. Maka nama tanahnya ini adalah dari Lower Mississippi Valley Division US Engineering Department. Jadi selalu Bapak pakai ini ya. Cuma Bapak lupa dari mana ngambil dan ini dulu nih. Ya. Ada lain, jadi ada juga nanti kalau Anda baca buku, ada USDA, ada tamat. Kalau Anda ngerti silahkan dibaca. Ya. Oke. Itu cara pemberian nama tanah. Oke. Sudah, tapi itu berdasarkan tekstur. Namanya itu lebih jelasnya kita akan jelaskan minggu depan. Atau nanti bisa. Oke. Kita belajari dulu batas-batas attribut atau batas-batas konsistensi tanah. Ini juga berguna untuk mengklasifikasi tanah. Tadi hanya memberi nama tanah ya. Oke. Tanah lempung
atau tanah berbutir halus, bisa lempung, bisa clay, bisa silt, yang kelihatannya sama dan ukuran butirannya pun hampir sama, kemungkinan sifat-sifatnya sangat berbeda. Terutama sifat terhadap perubahan kadar air. Nah, di sini nanti ada yang Bapak ingin jelaskan di sini ya, yang ditentukan oleh komposisi mineral dari mineral tersebut. Ya, ada beberapa macam mineral, Bapak lupa ya. Ada macam-macam mineralnya, nanti kalau Anda mungkin belajar dengan Bu Akademi nanti di Mertanganur atau di mana, banyak mineral di lempung ya. Ada namanya mineral, coba ini sekedar Bapak singgung saja lah, sekedar disinggung saja. Ada monmorillonit ya, monmorillonit. Ada apa lagi? Pilit. Ada aulonit. Banyak aulonit. Ini tergantung komposisi dari mineral ini ya. Ini nggak bisa dilihat kita, lihat mineralogi di Bandung misalnya. Komposisi mineral ini sangat berpengaruh terhadap perilaku tanah lempung ya. Biasanya indikator tanah lempung itu mempunyai kembang susun besar adalah kalau ada unsur monmorillonitnya. Kalau ada mineral monmorillonit, dia mengalami kembang susut yang sangat besar. Maka itu bisa jadi petunjuk bahwa tanah itu adalah mempunyai kembang susut yang besar, bahkan bisa jadi tanah ekspansif. Ya. Kalau dia ada monmorillonit, itu adalah indikator tanah tersebut adalah tanah ekspansif. Oke ya. Oke. Nah, jadi tanah kohesif kalau kita campur dengan air, misalnya volumenya tadi 1 gelas, coba kita lihatkan di sini. Dengan bertambahnya air, maka air itu akan merenggangkan jarak antar butir. Bukan hanya mengisi air di dalam volume tanah, tetapi bukan hanya mengisi air di dalam pori-pori tanah atau void, tetapi voidnya pun membesar. Sehingga jarak antar butir menjadi jauh, sehingga volume tanah menjadi membesar. Tetapi pada saat airnya berkurang, maka volumenya pun akan mengecil. Yang berubah bukan butiran tanahnya, tetapi pori-porinya membesar. Coba ini perlu Bapak ya. Perlu Bapak jelaskan dulu. Kita kembali ke belakang dulu, ke kuliah minggu kemarin. Supaya nanti jangan Ini prinsip kelihatannya sepele, itu kelihatannya pernyataan itu sepele, tapi prinsip sekali nih. Nah, kita ke minggu kemarin tentang hubungan antar fase. Nih ya. Pada hubungan antar fase, ini walaupun Anda tambah air ini tidak mengembang. Volumenya konstan ini ya. Volumenya konstan di sini. Jadi sebenarnya apa? Bisa kita simpulkan di sini, tanah itu berlaku rumus-rumus ini pada kondisi tanah belum kenyang air. Maka nanti ada bab khusus itu dalam mempelajari tanah saturated soil itu. Jadi kalau tanah itu sudah kenyang air, rumus-rumus ini tidak berlaku. Tetapi karena belum ada ditemukan rumus-rumus lain, ya pakai rumus ini dipakai ya. Mungkin perbedaannya tidak begitu besar ya. Itu prinsipnya ya. Jadi rumus-rumus ini, gambar ini, dan semua rumus yang kita pelajari ini, itu berlaku kalau tanahnya belum kondisi kenyang air. Kalau kenyang air kita tambahkan air lagi, kalau di sini kan dikatakannya air tidak masuk lagi. Tetapi nyatanya kalau kita lihat di batas-batas terbaik tadi, air tetap masuk. Pori-porinya membesar. Sehingga volume tanah mengembang. Jadi waktu kita belajar rumus-rumus dasar ini, prinsip dasarnya bahwa volume tanah konstan. Oke. Sedangkan kalau kita belajar di sini, pada batas-batas terbaik, itu volume tanah tidak konstan. Jadi dia mengembang ya. Tuh, perlu diketahui itu ya. Siapa tahu nanti Anda untuk melakukan penelitian lebih lanjutnya nih. Jadi dia merenggangkan jarak antar butir. Jadi bukan butirannya yang mengembang, jadi jarak antar butir yang mengembang membesar, otomatis adalah volume porinya yang membesar ya. Nah, sifatnya akhirnya menjadi lunak. Kohesi menjadi lebih kecil, di atas batas kadar air tertentu, tanah itu tidak lagi menjadi padat, tetapi dia berubah menjadi cair, liquid. Oke, tanahnya menjadi liquid. Nah, titik ini di mana tanah berubah dari fase tertentu menjadi liquid dikatakan batas cair. Oke.
Jadi kita dari atas ya, dari atasnya. Apabila kondisi 1 ini kita kurangin airnya, ini kira-kira gambarnya begini, kita pakai gambar aja lah. Kasih gambar merah, warna merah aja lah. Ini Bapak kasih kadar air yang lebih kecil, omega, kadar air. Di sini Bapak kasih volume. Nah, semakin besar kadar air 0. Kadar air berarti volumenya semakin membesar. Oke. Berapa batasnya? Nanti yang kita jumpai ada beberapa macam batasnya. Ini namanya mau WL boleh, mau LL boleh, silakan mau tulis LL boleh. Kalau kadar airnya sudah sampai sini, di sini berarti dia dalam kondisi liquid. Nah, air. Tapi kalau kadar airnya kita kurangkan sampai titik ini, turun lagi, maka dia berubah bukan menjadi cair. Dia berubah menjadi plastis, daerah plastis. Daerah plastis. Ini kondisi kanannya berada di depan plastis. Karena plastis itu bisa dirubah-rubah bentuknya tanpa mengalami pecah. Seperti orang mau membuat keramik, itu tanahnya harus plastis ya. Jadi apabila kadar airnya kita turunkan ini kita turunkan. Nah, ini tadi kan liquid. Kita turunkan kadar airnya pada titik tertentu, tanah itu berubah dari kondisi cair menjadi plastis. Nah, titik di mana perubahan tanah dari plastis ke liquid atau dari liquid ke plastis ini dikatakan batas cair. Itu dikatakan batas cair ya. Jadi kalau ditanya apa batas cair? Adalah kadar air tanah di mana tanah berubah dari kondisi plastis menjadi liquid atau sebaliknya. Dari cair menjadi plastis. Kalau kita kurangkan lagi kadar airnya pada satu titik tertentu, pada kadar air tertentu, tanah berubah dari plastis menjadi semi solid. Titik ini dikatakan batas plastis. Adalah di mana kadar air tanah di mana tanah berubah dari semi solid menjadi plastis atau sebaliknya ya, dari plastis menjadi semi solid. Oke. Kemudian kita kurangkan lagi kadar airnya, tanah semakin mengering, volumenya coba kita lihat. Ini volume pertama, terus berkurang, volumenya berkurang, terus volumenya berkurang. Jadi tidak berlaku sebenarnya hukum-hukum, coba kita lihat hukum yang kita pelajari itu tidak berlaku di daerah ini ya. Karena mulai dari semi solid sampai ke liquid, tanah adalah tanah kenyang air. Oke, ya. Oke. Kalau kita kurangkan lagi pada kondisi semi solid ini, pada suatu kadar air tertentu, tanahnya berubah dari semi solid menjadi solid. Ini solid ini ya. Di sini dia tidak kenyang air lagi. Kalau tanahnya sudah solid, dia tidak kenyang air lagi. Air yang ada di pori-pori tanah yang hilang karena kita kurangkan kadar airnya mungkin dengan cara pemanasan, tapi volumenya tidak mengecil, tetapi air yang hilang itu diisi oleh udara. Maka di sini ada volume water dan volume air, volume air dan volume udara, ya. Volume gas, ya, volume gas dan volume air. Nah, kalau di sini semua pori-porinya terisi oleh air. Kalau di sini walaupun ada tambah kadar airnya, volumenya tetap konstan, tidak berubah. Ini volumenya, ini ya. Di sini volumenya konstan. Jadi hukum-hukum yang kita pelajari pada hukum-hukum dasar mekanika tanah itu sebenarnya berlaku pada tanah yang solid, yang tidak kenyang air. Nah, nanti kalau sudah kenyang air sebenarnya tidak berlaku, tapi nggak tetap dipakai ya, tetap dipakai. Jangan mentang-mentang dikatakan tidak berlaku, ya ujian tidak berlaku Pak, nah, bukan gitu ya. Ada nanti pelajaran khusus, bahkan itu sudah tingkat tinggi ya, khusus bagaimana tanah-tanah yang kenyang air itu banyak, itu seminar-seminarnya. Saya satu retret itu, karena masih penuh dengan misteri itu ya.
Nah, jadi sebenarnya rumus-rumus yang kita pelajari ini berlaku hanya pada kondisi tanah itu semi solid. Sana belum kenyang air. Kalau sudah kenyang air tidak berlaku. Kenapa? Karena volumenya mengembang. Ya. Ditambah air volumenya mengembang. Apalagi tanah-tanah ekspansif. Dikurangkan volume airnya, tanahnya menyusut. Sedangkan pada ini pelajaran yang kita pelajari ini, coba Bapak ulang ambil lagi. Tidak apa-apa, Bapak ambil kembali. Nah, pada ini pelajaran yang kita pelajari ini, yang rumus-rumus ini, itu adalah intinya tanah itu konstan, tidak berubah. Nih gambarnya kan tanahnya konstan, tidak berubah volumenya. Nah. Sedangkan pada kita belajar Atterberg tadi, volume ini berubah. Pada saturated ini dia berubah. Oke. Jadi sebenarnya dia berlaku pada tanah yang solid. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nih ya. Nih. Inilah batas-batas Atterberg. Adalah batas air, batas plastis, dan batas susut, serta indeks plastis. Apakah indeks plastis itu? Adalah panjang rentang antara batas plastis dan batas cair. Jadi besarnya rentang ini dikatakan indeks plastis. Oke, ya. Itu semuanya penemuan Atterberg. Coba kita lihat di sini. Ini batas-batas konsistensi atau batas-batas Atterberg. Nama aslinya ada batas-batas konsistensi. Penemunya siapa? Masih Mamang kita juga, nama Atterberg. Ya udah. Penemunya adalah Mamang Atterberg. Batas cair atau liquid limit, WL atau LL, yaitu kadar air minimum di mana tanah masih berada dalam kondisi cair, atau batas kadar air pada perubahan fase cair ke fase plastis atau sebaliknya. Sedangkan batas plastis ini tolong dipahami ya, tolong dipahami ini ya. Nih, WP atau PL, liquid plastis liquid, yaitu kadar air minimum di mana tanah masih berada dalam kondisi plastis, diambil dari atas di minimum di sini berarti ya. Atau kadar air tanah di mana tanah berubah dari fase plastis ke fase semi solid atau sebaliknya. Ada lagi batas susut shrinkage limit, SL atau WS, sama, silakan dibaca di sini. Sedangkan indeks plastis adalah panjang rentang antara batas cair dengan batas plastik. Ini IP, bukan IP yang kamu dapat 3,5 itu bukan ya, IP di sini ya. Liquid limit means plastis limit. Oke. Pada umumnya tanah yang berbeda akan mempunyai batas-batas konsistensi yang berbeda pula. Biasanya tanah yang punya batas plastis besar, indeks plastis yang besar, itu biasanya tanah yang punya koloid. Makanya kemarin Bapak katakan ada butiran koloid. Butiran koloid itu sangat mempengaruhi sifat-sifat lempung di samping mineral tadi ya. Kalau IP-nya besar, disebut tanah high plasticity clay, high plasticity soil. Ya. Kalau IP-nya kecil dikatakan low plasticity. Nah, Atterberg mengklasifikasi tanah berdasarkan parameter tunggal, namanya parameter tunggal ya. Ini sudah termasuk klasifikasi tanah, tapi parameternya tunggal. Parameternya adalah IP atau parameter ganda, ya, nggak banyak parameternya. IP-nya 0, non plastic soil, pasir, nggak punya IP itu ya. Jadi nggak lulus IP-nya 0 itu ya. Atau IP-nya kurang dari 7 dikatakan low plasticity soil. Masih soil kalau Atterberg ya. IP-nya 7 sampai 17 disebut medium plasticity soil. Kalau lebih besar dari 17 dikatakan high plasticity soil. Coba kita lihat di sini. Atterberg berdasarkan batas-batas Atterberg ini mengklasifikasi tanah berdasarkan parameter tunggal, hanya berdasarkan IP atau plastis limit ya. Oke. Ada empat jenis tanah katanya Atterberg berdasarkan klasifikasi tunggalnya. Oke. Mungkin Atterberg itu sudah terpening ya, sudah terlalu banyak neliti, maka dia kurang jeli. Nah, penelitian Atterberg ini dimanfaatkan oleh orang lain, bukan plagiator ya, bukan plagiator itu. Jadi kalau Anda nanti neliti, tolong olah data Anda tuh sematang mungkin. Kalau Anda tidak olah sematang mungkin, nanti diolah oleh orang boleh. Dia aku itu penemuan Anda, tapi yang mengolahnya dia boleh. Ya. Ini contohnya ya. Contohnya ini kan semuanya batas cair. Nih, ini klasifikasi tanah kohesif menurut Casagrande.
Coba. Casagrande mengklasifikasi tanah berdasar lebih kompleks lagi. Ada 9 kelas, ada 9 jenis tanah. Nih. High plasticity clay, medium plasticity clay, low plasticity clay, high plasticity sill, MH ya. Ada mediumnya, ada low-nya, ada organic clay, ada organic sill, ada non plastic 9. Sedangkan kalau kita lihat Atterberg cuma 4. Hanya berdasarkan IP, ya. Hanya berdasarkan IP saja. Sedangkan Atterberg dia membuat hubungan antara batas cair dengan indeks plastis ini. Yang horizontal ini tolong ditulis ya kalau belum ditulis ini. Yang ini adalah kadar air ya, ini kadar air, tulis ini kadar air. Kalau belum ditulis, tulis saja di catatan Anda itu ya. Ini kadar air, oke ya. Yang ini adalah indeks plastis. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang non plastis nggak masuk di sini ya. Oke, kalau di atas garis A ini berarti height ya. Nah, bukan height, clay ya. Kalau di bawah garis A ini adalah seal, tuh ya. Dia menghubungkan antara indeks plastis dengan batas batas cair dengan indeks plastis ya. Coba kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke sini. Batas cair yang menemukan adalah Atterberg ya. Indeks plastis yang menemukan Atterberg. Cuman Atterberg mengklasifikasi tanah berdasarkan ini saja, berdasarkan indeks plastis saja ini, berdasarkan yang merah ini saja ini, yang ini ya, ini saja. IP juga menemukan Atterberg. Oleh Casagrande dia menghubungkan IP ini, IP indeks plastis dengan batas cair. Nih. Dia mengolah datanya punya Atterberg ini, dia kembangkan, dia hubungkan IP dengan batas cair. Maka dia bisa mengklasifikasi tanah lebih kompleks lagi. Sampai sekarang ini biasa lebih populer adalah ini ya. Ini aslinya ya, originalnya ini ya. Sekarang sudah banyak berkembang ya, sudah banyak berkembang. Ini contohnya ini semua dasarnya Casagrande ini. Sistem Inggris juga dasarnya Casagrande ini ya. Ini juga dasarnya Casagrande, ini punya USCS ya. Semuanya dasarnya Casagrande. Makanya Casagrande lebih terkenal ya. Jadi menghubungkan batas cair dengan indeks plastis ini ya, nih ya. Inggris, macam-macam, semuanya menggunakan Casagrande ya. Oke ya. Makanya kenapa orang mengatakan batas Atterberg? Sebenarnya Atterberg sendiri tidak mengatakan batas Atterberg. Atterberg sendiri itu mengatakan batas-batas konsistensi. Mungkin orang menghargai Atterberg, maka sekarang populer juga dikatakan batas-batas Atterberg. Ya. Mungkin karena kurang populer Atterberg ini kan kalah populer dengan Casagrande. Ya. Nah, makanya kalau Anda punya data, tolong diolah sempurna mungkin. Ya. Oke, ini klasifikasi tanah berdasarkan Casagrande. Nih, ya, misalnya kita ambil. Nih, jadi kita lihat tanah kita, batas cairnya berapa, indeks plastisnya berapa, tinggal kita ambilkan di sini. Coba kita ambil yang pisau ini tadi. Coba kita lihat. Ini. Kita ambil tanah ini. Coba kita soal klasifikasi ini nih. Kita tanah, kita lihat di sini. Dari Atterberg nih, kita lihat di sini. Oke, kita ambil tanah ini. Nah, nih. Kita ambil sembarang saja lah, mau mulai ini oleh. Ini pengujian batas-batas Atterberg ya, kita besarkan sedikit supaya kasih 150. Agak terbaca. Oke, ini ya, coba kita lihat pengujian batas Atterberg. Pengujian batas Atterberg ini didapat. Ini adalah batas cair, ya, ini batas cairnya. Ini pengujian indeks plastisnya, batas plastisnya. Di sini dapat, di sini intinya dia dapat batas cairnya 46%, batas plastisnya 21,sekian persen. Berarti indeks plastisnya 24,59%.
Nah, kalau kita coba ya, ini batas plastisnya 21, sekian, batas cairnya 46. Coba kita tulis saja dulu lah supaya misalnya Bapak itu IP-nya 21, IP-nya 21 saja lah, nggak usah koma-koma lah. Pak, IP limitnya 46. Ini yang pegang aja dulu itu. Nah, nih. Nah. Oh, IP-nya 24, IP-nya 24. IP-nya 24. Nih. Ini plastisnya 24, batas cairnya 46. Nah, kita klasifikasi ini. Nih. Kita gunakan ini Casa Grande ini ya. Kita besarkan dulu lah. Zoom. Kita besarkan dulu sedikit. Nah, kita gunakan ini lah. Sama ini pengembangan dari Casa Grande tadi. Coba kita lihat di sini sudah ada sebenarnya. Oh, liquid limitnya 42 nih. Ini plastisnya 21. Liquid limit ini batas cair 42 di sini berarti ya. 42 di sini kira-kira nih. Ininya 21 kira-kira di titik ini. Nah, di titik ini adalah CH. Nih. Tapi Bapak kadang-kadang masih menggunakan kata-kata medium. Kita lihat di mana tadi nih. CM Bapak masih menggunakan kata medium. Nah, coba kenapa Bapak masih menggunakan kata medium? Biasanya kalau yang asli itu antara 30 sampai 50 medium CM. Oke. Bapak masih menggunakan medium. Kenapa lebih senang supaya orang enggak langsung CH itu kalau lebih dari 50. Biasa antara 30 sampai 50 itu medium dia. Yang aslinya, tapi kadang-kadang grafik yang pengembangan ini enggak ada lagi mediumnya banyak yang buang. Kurang dari 30 low, lebih dari 30 high. Nah, di sini dapatnya ya. Ini contoh ya. Nah, nih. Oke. Ini hanya berdasarkan klasifikasi Casa Grande tadi. Nih ya. Karena kita adalah CM di sini ya, bukan CH. Nih, CM. Berdasarkan batas cair dan indeks plastis. Tuh ya. Oke. Ini contoh. Nah, ini di sini Bapak jajarkan 33. Ini coba kita lihat. Nah, ini dari itu tadi. Apa tuh? Lower Mississippi Valley. Tuh, nih dapat di sini dia titiknya ya. Ini titiknya di sini. Dapat tanahnya clay. Nah, ya. Ini tanahnya clay. Ini ada clay di sini kan. Nih. Nanti berdasarkan ini, berdasarkan ASTO ini nanti itu ya. Belum. Oke, kita tutup dulu yang ini ya. Ini ya. Nih, ini aslinya Casa Grande ini ya. Yang tadi kan sudah perkembangan itu. Jadi lebih populer dari Casa Grande. Penemuan aslinya ada Atterberg. Nih. Nah. Gunanya apa? Batas-batas tersebut gunanya untuk mengklasifikasi tanah. Coba kita langsung masuk ke sini. Kita masuk lanjutkan. Ada juga namanya konsistensi indeks, kekerasan atau kecairan tanah. Ya. Jadi walaupun Anda tidak ke lapangan, kalau Anda punya parameter ini, Anda tahu tanahnya cair atau tanahnya keras, bisa. Nih. Tanah kohesif yang sama-sama dalam tanah plastis biasanya punya kekerasan dan kecairan yang berbeda-beda. Dipengaruhi oleh kadar air. Nah, untuk melihat ini biasanya digunakan namanya konsistensi indeks atau CI. Konsistensi indeks adalah liquid limit dikurang dengan kadar air real yang ada di lapangan. Oh, misalnya tanah kita mempunyai kadar air sekian, liquid limitnya sekian, IP-nya sekian. Nah, CI-nya bisa sebagai indikator untuk menentukan tanah kita itu dalam keadaan cair, macam-macam ya, bisa dalam keras, kenyal, bisa macam-macam. Bisa kalau CL-nya antara 0 sampai 0,25, berarti tanah kita very soft, atau sangat lunak.
Tapi kalau CI-nya kurang dari 5, 0, kurang 0 atau min, maka tanah kita masih berada dalam posisi cair. Nah, 0,25 sampai 5 berarti lunak. Kalau ini medium stiff, agak kenyal atau kaku. Kalau ini sampai sini kaku. Kalau lebih dari 1 tanahnya keras, hard atau solid ya. Nih, kalau kurang dari 0 berarti tanahnya berada dalam keadaan cair. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu tanah, walaupun kita tidak lihat tanahnya ya. Kita tes di laboratorium, oh kadar airnya ini, indeks plastisnya gini, batas cairnya ini, kita oh tanah itu berarti dalam keadaan bagus, keras itu. Atau dalam keadaan stiff, atau dalam keadaan cair, bisa tahu kita ya. Nah, tidak harus Anda nanti seorang engineering, Anda suruh anak buah aja ke lapangan kan, ke hutan situ, nah bawa tanahnya ke lab ya. Ini untuk tanah yang berbutir halus, digunakan namanya konsistensi indeks. Indeks kecairan dan kekerasan tanah. Dikatakan indeks kecairan atau kekerasan tanah. Ya. Di sini kita bisa menduga atau memprediksi bahwa tanah kita berada dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan sangat lunak, apakah dalam keadaan lunak, atau berada dalam keadaan agak kaku, atau kaku, kenyal, mau kaku boleh ya. Atau berada dalam cair, atau berada dalam keras. Jadi digunakan, sekali lagi Bapak katakan, tanah keras itu digunakan untuk tanah berbutir halus ya. Tapi kalau tanah berbutir kasar, jangan Anda gunakan keras. Oh, pasirnya keras. Bukan, pasir tidak digunakan istilah keras. Ketahuan Anda tidak mengerti geoteknik ya. Oke. Nah, untuk tanah berbutir kasar, itu digunakan relative density. Nih, DR. Density of relative density, atau RD. Tapi biasanya disingkat DR. Relative density kalau bahasa Indonesia, bahasa Palembang ya. Ini digunakan untuk tanah berbutir kasar. Ini semuanya klasifikasi tanah berdasarkan parameter tunggal atau parameter ganda ya. Nah, bisa saja nanti keluar dalam ujian bisa ya. Tolong menurut Casagrande tanah ini apa? Menurut konsistensi indeksnya tanah ini termasuk apa? Bisa saja di dalam ujian ya. Ini kalau tanah berbutir kasar namanya DR. Rumusnya adalah Emax min E itu adalah angka pori maksimum. Angka pori maksimum adalah angka pori tanah yang paling tidak padat. Ya. Jadi paling renggang, jarak antar butirnya paling renggang. Sedangkan angka pori minimum adalah angka pori tanah yang paling padat. Ini tanah berbutir kasar pasirnya. Jadi kelereng Anda masukkan pelan-pelan ke dalam glow. Tahu kan glow kan? Kalau Palembang tahu glow itu, kalau nggak tahu kalau orang Jawa. Masukkan pelan-pelan, itu kondisinya paling mengembang. Tapi kalau Anda guncangkan gitu, itu nanti dia makin padat itu. Nah, nanti itulah adalah E minimum namanya. Nah, kalau DR-nya 0 sampai 1/3 dikatakan loose, jangan dikatakan keras ya. Jangan dikatakan lunak, loose lepas hasilnya. Kalau 1/3 sampai 2/3 dikatakan sedang atau medium. Kalau 2/3 sampai 1 dikatakan dense atau padat atau compact. Jadi jangan sekali-sekali Anda menggunakan, oh pasirnya keras. Enggak ya. Itu bukan orang geoteknik itu namanya. Kalau tanah berbutir halus baru dikatakan keras, hard. Oke, ya. Nih, ini semuanya klasifikasi tanah berdasarkan parameter tunggal atau parameter ganda. Silakan nanti dibaca lebih jelasnya ya. Nah, bagaimana menentukan Emax dan Emin? Nah, coba Bapak. Oh, nggak ada di sini ya. Di HP ada, cuma nggak baca di HP ya. Oke. Jam berapa, Dwi? Oh, masih lama, berarti tidak. Enggak kasih 10, aku masuk ke 10 video-video ke sini. Jadi paling tidak padat tuh begini lah misalnya ya. Ada wadahnya. Nanti lihat ada nanti. Jadi Anda masukkan pasir ke sana. Tidak boleh digetarkan, pelan-pelan. Masukkan. Ada corongnya masuk. Dia masuk sendiri. Sampai dia penuh, baru diukur. Bisa diukur beratnya berapa, volumenya berapa, sudah tertentu. Berarti nanti kita tahu berapa. Berat jenis kita sudah tahu, berarti kita tahu angka porinya berapa. Kalau kita getarkan, kalau pasir itu berbutir kasar satu untuk pemadatannya, aluh, nggak bawa pula aku tadi. Permen nggak bawa tadi.
Kalau tanah berbutir kasar, itu pemadatannya lebih bagus di getar. Makanya kalau nanti Anda sudah kerja, adanya fibro, kan ada pemadatnya fibro, itu biasanya digunakan untuk tanah berbutir. Jadi sudah digetarkan, itu dapat kondisi yang paling padat atau paling kompak dia. Nah, itu dari DR-nya kita bisa tahu tanahnya kondisinya apa. Oke, ini semuanya adalah klasifikasi tanah berdasarkan parameter tunggal ya. Nah, baru kita masuk sekarang ke klasifikasi tanah sebenarnya. Oke, ini klasifikasi tanah. Dari dasar kita apa? Analisa saringan atau analisa ukuran butiran. Terdiri dari analisa saringan dari hidrometer, kemudian batas-batas terbaik. Sistem klasifikasi tanah ini gunanya adalah untuk berkomunikasi terutama. Kalau wong Palembang lain namanya, wong Sekayu lain, wong Jawa lain. Karena untuk berkomunikasi maka perlu diklasifikasi tanah ini berdasarkan kelompok-kelompok dan subkelompoknya. Kemudian juga melakukan pengelompokan tanah berdasarkan sifat-sifat teknisnya. Seperti sifat kembang susu, sifat kompresibilitas, dan sifat daya dukung dan lain sebagainya. Itu tujuan dari klasifikasi tanah. Sampai saat ini ada dua klasifikasi tanah yang populer, kecuali yang klasifikasi berdasarkan parameter tunggal dan ganda ini banyak ya. Satu, klasifikasi tanah berdasarkan tekstur. Berdasarkan tekstur, sistem ini didasarkan pada tekstur tanah atau oleh ukuran-ukuran butiran tanah. Jadi masing-masing persentase butiran itu bisa digunakan untuk klasifikasi tanah. Biasanya ini adalah untuk memberi nama tanah. Nih. Prinsipnya sama, semuanya menggunakan diagram segitiga. Bisa menggunakan USDA, bisa menggunakan segitiga kamar, bisa lowong CCP Valley Division US Engineering Department. Bapak yang menggunakan yang merah ini biasanya. Yang hitam ini biasanya yang ini. Nah, yang kamar ini biasanya USDA Bapak tidak pernah gunakan, bukan karena tidak mau menggunakan, Bapak tidak ngerti ya. Nah, Bapak tidak ngerti, jadi Bapak tidak pernah gunakan itu ya. Nah, nih, jadi Bapak menggunakan yang ini diagram segitiga berdasarkan lowong Mississippi Valley ini ya. Nih. Tadi sudah Bapak jelaskan caranya, persentase clay, persentase sand, persentase silt. Nah, dari sini kita dapat nama tanah. Oke. Kemudian orang Jawa Tengah kan tidak puas hanya dengan memberi nama tanah, tapi ini perlu untuk berkomunikasi dengan orang awam. Nah, dengan Bapak kalau mau berkomunikasi dengan Harnojoyo, ini namanya apa dia tanahnya? Oh, Lempung Pak, Lempung berpasir, ngerti dia. Tidak. Karena bupati itu belum tentu orang teknik sipil kan. Dua, berdasarkan pemakaian. Klasifikasi ini biasanya memperhitungkan sifat-sifat plastis tanah atau sifat-sifat batas-batas terbaik tanah. Terutama disebabkan oleh kandungan mineral lempung. Oke. Ini ada dua macam, ada USCS, ada ASTO, ya. Jadi untuk ini keduanya memperhitungkan distribusi butiran tanah dan batas-batas Atterberg. Nih, kalau yang atas ini tadi ini hanya distribusi ukuran butiran tanah saja. Kalau yang berdasarkan pemakaian ini adalah yang ini. Biasanya kalau untuk membuat jalan kayak jalan tol ini, yang ini enggak. Ini juga perlu dipakai, tapi tidak dipakai sebagai acuan. Yang acuan tuh yang ini biasanya, ya. Yang ini, kalau Anda bekerja di jalan tol pasti klasifikasinya ini SCS atau ASTO. Oke. Nah, ini berdasarkan tekstur, kemudian berdasarkan pemakaian ada USCS dan ASTO. Coba kita jelaskan, gampang, jangan usah takut dulu ya. Gampang, jangan takut lah. Klasifikasi tanah berdasarkan ASTO. Ini ASTO itu ini, American ini silakan dibaca ya. Biasanya kalau untuk proyek besar digunakan ini atau USCS. Tidak perlu, Bapak langsung saja lah. Ini silakan mau dibaca boleh ya. Jadi kalau kita mau menggunakan klasifikasi ASTO, ingat, berarti dasar ukuran butiran kita yang ini. Jangan ada pakai ASTM.
Mana lagi kita kembali lagi ke depan supaya nggak kacau nanti ya. Mana view tadi? Nah ini ya. Yang ada pakai yang ini ya, bukan yang ini. Yang standar ASTO itu ini butirannya. Nah, ASTO kalau 3 mm itu sudah termasuk gravel dia. Tapi kalau ASTM 3 mm itu sudah masih masuk sand ya. Tuh. Tapi sama diameternya boleh ya. Nah, kita kembali lagi. Oke. Kita langsung saja ya. Bapak jelaskan secara singkat padat. Ini ukuran butir berdasarkan ASTO. Kerikil 75. Pasir sampai 2 dan lain sebagainya sudah ada di situ tadi kan. Bapak langsung saja. Nah, ini saja. Panduannya ini saja ya. Anda lihat kan ini saja. Di sini saja kalau Anda mau ASTO, sudah di sini aja. Kalau Anda sudah lebih ngerti kayak Bapak tadi bisa ya. Kenapa Bapak katakan ruang wajib tadi saringan nomor 4, saringan nomor 10, nomor 40 dan nomor 200. Ini perlu nanti untuk klasifikasi tanah. Oke. Coba kita ambil klasifikasi ASTO. Pertama kita bergerak dari kiri ke atas, bergerak dari kiri ke atas. Pertama kita cek untuk lolos saringan nomor 10. Dari sini kita bergeraknya untuk saringan nomor 10. Misalnya, kita nggak ada contoh ya. Nggak ada contoh. Misalnya lolos saringan nomor 10-nya berapa? Untuk tanah kelas A1 itu maksimum 50. Kalau sudah lebih dari kurang dari 50 berarti tidak mungkin karena itu adalah tanah A1, coret A1-nya di sini. Coret, tidak masuk lah berarti. Nah. Yang ini tidak disyaratkan, yang tidak ada tanda ini tidak disyaratkan ya. Bisa masuk, bisa tidak. Kemudian cek lolos saringan 40. Kalau A1 tadi masuk, cek. Kalau maksimum kurang dari lebih dari 30%, berarti tidak masuk dia. Gagal di sini. Kira-kira kayak orang mau masuk tentara, atau masuk apalah. Syarat pertamanya misalnya tinggi badan 165 cm. Oke, masuk pertama. Tapi syarat keduanya misalnya tamat SMA, tapi dia tamat SMP, berarti nggak masuk bukan? Gagal di sini, berarti tidak mungkin A1. Tapi A1B mungkin kalau 40% masih mungkin. Oke, tapi cek juga di sininya. Kalau dia masuk, cek di sini. A3 51% mungkin. Nah, misalnya kalau dia 40%, oh ini minimum, ya, ini maksimum. Bisa semua, bisa dicek ya. Misalnya kalau dia 49%, berarti ini nggak masuk. Berarti A1 tidak, pasti tidak, walaupun di sini masuk, di sini tidak masuk. Di sini masuk. Ini nggak masuk. Oke, kita ambil, ngambil 49% saja dulu lah. Lalu saringan 200. Ini maksimum 15%, maksimum 25%. Tapi di sini misalnya lalu saringan 200-nya misalnya 30%, berarti nggak masuk ini, berarti A1B bukan. Saya lagi di sini dan seterusnya ya. Ini kita nggak punya contoh sebenarnya. Atau bagusnya kita buat contoh ya. Kita buat contoh dulu. Aku malas balik-balik ini. Kita coba buat contoh kalian dulu. Hulu, sa, ada kecil ya.
Ini. Ini dia praktis. Ini bisa terlihat nggak ini? Bisa ditengok dari ini. Saya, oke, kita ambil contoh ini ya, kita lihat contoh ini. Kita coba terapkan di sini. Lolos saringan nomor 10 49%. Berarti A1 masuk, ya. Ini semua tidak disyaratkan berarti masuk. Oke, kita cek satu, semuanya masuk, kita cek kedua. Lolos saringan 40, sini 25. Berarti A1 masih masuk. Ini masuk. Ini tidak masuk. A3 nggak masuk. Oke, jelas ya? Jelas nggak? Cek lagi lolos saringan nomor 200. Jangan masuk lah. Karena ini kita kasih masuk. Nah, kita lihat ini masuk semua kan? 49 masuk, 29 dia masih masuk. Ini masih masuk juga. Kita lihat. Lolos saringan 200 untuk tanah A1 maksimum 15%, tapi di sini dia 20%, berarti tidak masuk. Tidak mungkin tanah kita adalah tanah A1, tidak mungkin. Tanah A3 juga tidak mungkin sudah gugur di sini, ya tak? Tanah A1B masih mungkin. Lolos saringan 40, 30% masuk, 29% masuk. Lolos saringan 200, maksimum 25% masih masuk. Oke, ini tidak masuk. Ini juga tidak masuk. Oke, ini berapa tadi? Saringan 200, maksimum masih masuk. Ini masuk, masuk. Ini tidak. Kan minimum ini ya. Berarti kemungkinan tanah kita ini adalah A1B, A2, 24, 25, 26, dan 27. Oke, ini. Cek lagi. Liquid limitnya. Nah, tanah ini tidak punya liquid limit, tidak punya batas plastis. Jadi tidak mungkin gugur di sini lah. Kira-kira kalau nggak masuk tentara ini gugur di kecantikan di sini. Tidak. Liquid limitnya nggak ada di sini. Oke. Tapi dia punya IP 6 maksimum. Sedangkan IP kita adalah 22. Berarti tidak mungkin dia tanah A1B. Yang ini masih masuk tadi ya, tanah 2 masih masuk. Mana dia putarannya? Ya, ini tanah 2 ini masih masuk, kita cek. Untuk tanah 24 liquid limitnya maksimum 40%. Liquid limit kita berapa? 42%, berarti tidak masuk, ya. A24 tidak masuk. 40% tidak masuk. A25 mungkin minimum 41%, yang kita 42. Tuh, masuk kan? A26 tidak masuk. A27 mungkin, mungkin minimum 42%. Oke. Kalau ini kan sudah nggak masuk semua tadi. Nah, kita lihat indeks plastis. Indeks plastis 22%. Oke. Ini yang kemungkinan dari sini, kemungkinan tanah kita adalah A25 dan A27. Yang kita cek itu aja. Indeks plastis untuk A25 maksimum 10. Oke. Sedangkan kita 22%. Indeks plastisnya. Berarti tidak masuk ya. Berarti tidak masuk. Ini tidak masuk. Yang A27 mungkin. Oh, ini liquid limit ya. Ini mungkin. Kenapa? Minimum 11%. Jadi satu-satunya yang masuk semua adalah ini. Jadi tanah kita di sini adalah A27. Nah, ini untuk berkomunikasi sama orang kita ini ya. Jangan Anda ngomong dengan Harno Joyo, Pak, tanahnya apa? A27. Karena marah kamu ya.
Apa dia tanah A27 atau dengan YAI gitu jangan ya. Ini klasifikasi tanah berdasarkan ASTO ya. Nih. Gampang ya, gampang, silakan dicoba saja nanti ya. Dapat coba. Nah, nanti kita pada satu soal kita mungkin tambah kuliah, kita contoh-contoh soal saja ya. Ya, ada pertanyaan silakan kalau yang mau bertanya. Jadi kita cek dari atas ke bawah. Langsung nggak usah dibaca teori-teorinya, nggak usah lah, langsung praktek saja lah. Biasanya kalau kuliah langsung Bapak kasih soal, Bapak suruh kerjakan ya. Jadi pertama kita cek saringan nomor 10-nya. Dari sini. Kalau masuk kita cek bawahnya. Terus ke bawahnya. Kalau nggak masuk sudah gugurkan di situ, nggak usah dicek bawahnya. Oke. Tahu? Kita sebenarnya banyak soal-soal di sini. Oke ya. Ini ASTO ya. Tabelnya ini. Dia dari klasifikasi tanah dari A1 sampai A7. Ini hanya berkomunikasi dengan orang-orang sipil. Oke ya. Oke. Kalau kita sudah ya boleh dikatakan sudah menguasai, ini dasarnya ini. Dasarnya ini. Kalau Bapak nggak pakai lagi ini ya. Bapak nggak pakai lagi ini sudah. Kita tutup ini ya. Udah jelas ini ya. Anda terbuka aja di sini, kita tutup dulu, saat Bapak jelaskan. Kalau Anda sudah expert, udah ya. Nah, kalau Anda sudah expert, nih, Bapak nggak lagi pakai itu, Bapak langsung ke sini. Nah, nih, dapat ya kan? A7, A6, 4, A6 dan lain sebagainya ya. Nanti kalau Anda sudah expert ini, nanti Bapak jelaskan lah caranya. Oke. Jadi bisa menggunakan ini, ya. Kayak kita tutup dulu. Ini saro ini harus ditutup berpunya kaca, jadi langsung dulu. Nah, dia tuh. Nih ya. Jadi intinya kalau menggunakan stop pakai ini aja ya. Pakai ini saja dulu sementara. Nanti kalau Anda sudah expert boleh. Nah, kalau Anda tanahnya sudah masuk ke A2, A3, A4, A5, A6, A7, nggak usah pakai sini. Kalau sudah masuk di sini, kalau sudah masuk ke daerah sini, udah nggak usah pakai ini saja nih ya, nih. Ya, pakai ini saja. Ya. Kalau tanahnya sudah masuk ke sini, udah. Tinggal Anda ambil ini adalah plastis indeksnya berapa, liquid limitnya berapa, masuk ke berapa dia, tarik, plastis indeks tarik, liquid limitnya tarik. Nah, nanti dapat apakah A4, apakah A5, apakah A6, apakah A7, A75 atau A76, terserah. Ini kan ada A75, ada A76. Ini kan di sini nah. Jadi pakai ini ya. Tapi dasarnya ini dasarnya ya, dasarnya, ilmu dasarnya ini ya. Jadi prinsipnya ini. Untuk praktisnya bisa digunakan ini kalau sudah termasuk dalam kondisi tanah A2, A3, A4 atau A5 ya. A3 enggak boleh di sini ya. A3 enggak bisa pakai ini ya, enggak ada A3 di sini ya. Tuh ya. Nah, itu ASTO. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Klasifikasi berdasarkan USCS, Unified atau USCS. Ini dikembangkan oleh Casagrande. Tadi Casagrande tadi yang kita ceritakan tadi adalah Casagrande ya. Nih. Dikembangkan oleh Casagrande. Casagrande mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok gravel G dan kelompok sand S. Oke.
Jadi 3. Gravel, tanah berbutir kasar, sand, dan tanah berbutir halus. Jadi patokan pertamanya lolos saringan 200. Jadi kita lihat di sini, kita taruh di sini dulu. Patokan pertamanya ini sangka pertama, ini lolos saringan 200. A, jika lolos saringan 200 kurang dari 50%, maka tandanya adalah berbutir kasar. Maka tandanya G atau sand. S. Ini intinya, ya, G atau S. Kemudian yang kedua, yang kedua dulu, inti dasarnya ini, yang kedua. Setelah itu baru kita 1A. Nanti satu A ini di B-nya lolos saringan nomor 40 B-nya. Lolos saringan nomor 40. Nomor 4, bukan nomor 40, nomor 4. Kurang dari 50, jadi kita sudah punya pilihan. Ini sebentar, jangan begini, nanti masih bingung ya. Kalau saringan 200 lebih besar dari 50, maka kasihnya proyek hasil. Siapa N ya, siapa N. Ini kalau kurang dari 50%, kasih tandanya gravel atau sand. Tapi kalau lebih dari 50% berarti tanahnya berbutir halus, layak pasir. Yang ini kita kembangkan. Kita lihat saringan nomor 4 kurang dari 50%, berarti dia notasinya G. Nah, jika saringan nomor 4-nya lebih dari 50%, berarti notasinya adalah keluar sand. Nah, di sini sajalah. Ini nggak ketemu langsung, ini sulit ini. Nih ya, ini sini. Pertama kita lihat lolos saringan nomor 200. Kalau lolos saringan nomor 200 kurang dari 50%, berarti tanahnya adalah notasinya yang keluar adalah gravel atau sand. Nih. Kemudian untuk saringan 200 ini kita lihat lolos saringan nomor 4. Kalau kurang dari 50%, berarti tanahnya adalah G, yang keluar adalah G. Gravel. Kalau besar dari 50%, berarti tanahnya S adalah S ini. Nah, kenapa Bapak katakan tadi waktu analisa saringan nomor 4 perlu, nomor 40 perlu, nomor 10 perlu, dan lain sebagainya. Ini berguna untuk klasifikasi tanah. Sudah itu kita lihat lagi lolos saringan 200, ada kata kurang dari. Nah, kita lihat ini masih tanah berbutir kasar ya, masih tanah berbutir kasar ini ya, belum ke tanah berbutir halus. Kita lihat lagi saringan nomor 200-nya. Tadi kan sudah 200, sudah dapat ini, kita lihat lagi saringan 200. Kalau kurang dari 5%, maka kita pertimbangkan bentuk grafik dengan menghitung CU dan CC. Nah, CU dan CC itu diperhitungkan, ini kan makanya di contoh Bapak tadi ada CU dan CC itu. Tuh. Jika bergradasi baik, kita gunakan notasinya well graded berarti. Atau kalau dia gravel berarti GW. Kalau dia S berarti SW. Atau P pur, bergradasi buruk. GP atau SP. Anda kata lolos saringan 200 antara 5 sampai 12%. Biasanya tanah ini mempunyai simbol ganda. Nah, bisa GW, bisa GM atau SWSM. Kalau saringan 200 lebih besar dari 12%,
diadakan pengujian batas-batas Atterberg. Sebenarnya di sini juga perlu batas-batas Atterberg ya. Biasanya ditentukan ini nama-namanya, GM, GS dan lain sebagainya. Biasanya kalau Anda membaca ini dasarnya, dasar teorinya ini ya, perlu dipahami. Tapi Bapak ajarin Anda cara yang lebih praktis nanti, gampang saja lah. Nah, ini tanda kemungkinan kedua. Jika lolos saringan 200, ini kita kasih yang warna merah ini dulu. Yang ini kita kasih warna merah supaya sama derajatnya ini. Pertama, ini kita kasih warna merah. Jika lolos saringan 200 lebih besar dari 50%, kita kerjakan pengujian Atterberg-nya. Kita buang tanah-tanah yang tertahan di saringan nomor 40, yang nomor 10. Ya. Jika liquid limitnya lebih besar dari 50%, maka dia high. Kalau kurang dari 50% berarti dia low. Nah, low, jadi nggak ada medium lagi di sini ya. Di sini nggak ada medium lagi. Oke. Ini teori dasarnya. Anda tinggal baca saja ya. Bisa OH, bisa MI. Tapi Bapak tidak usah pakai ini. Bapak langsung praktis di sini saja. Bapak jelaskan saja di grafik ini. Oke. Lebih praktis ada di sini. Dia bergeraknya dari mana? Dari atas ke bawah. Dari kiri pertama kita lihat ini. Kita lihat di saringan ini. Nih, yang ini kita lihat dulu, baca. Ini batasnya. Nih, ini batasnya. Kalau lolos saringan 200 kurang dari 50% berarti di sini dia nih. Nih. Nah, dia termasuk G atau S ini, ya. Ini tadi lah. Nih. Ini. Ini kalau paling kiri berarti ini, paling atas ini. Nah, pada kolom paling kiri kita bisa menentukan G atau S. Kalau di atas atau di bawah ini. Nah, kalau di atas kita tinggal ke sini. Jadi tanah kita adalah G atau di sini. Kalau lebih dari 50%, kurang dari 50% berarti tanah kita di bagian atas. Kita notasinya kemungkinan gravel atau kemungkinan sand. Untuk menentukan apakah dia gravel, apakah dia sand, kita lihat adalah saringan nomor 40-nya. Kalau lolos saringan nomor 40 kurang dari 50%, berarti tanah kita gravel ini. G notasinya ya. G semua, G ya. Tapi kalau lebih dari 50% maka notasinya S, sand, pasir. S. Nah. Oke. Baru kita lihat ke sini, langsung ke sini. Langsung ke kolom paling ujung. Baru kita lihat CU-nya berapa, CC-nya berapa. Jadi sudah 1, 2, langsung ke ujung. Oke. Kalau CU-nya misalnya kurang besar dari 4, berarti dia pasti W. Tapi CP-nya ini antara 1 sampai 3. Nah. Tapi kalau salah satu tidak masuk, berarti bukan. Nah, misalnya CU-nya 5, berarti tidak mungkin W, berarti P dia, GP dia, ya. Oke. Demikian juga kalau dia sand. Nih batasnya ya. Nih. Kalau tidak masuk ini berarti P dia. Oke. Ini semuanya untuk saringan 200-nya kurang dari 5%. Nih. Kalau saringan 200 antara 5 sampai 4%, kita lihat dulu batas-batas Atterberg-nya. Nih. Atterberg limit-nya kita lihat. Kalau Atterberg limit-nya antara 4 dengan 7, nih biasanya bisa SMSC dia, ya. Nah, kalau di sini GMGC dia bisa, ya. Ini, kita lihat ini ya, bisa dia GMGC atau dia kalau dia pasir SMSC, oke, tuh, ya. Kalau dia kurang dari 4, langsung SM. Tapi kalau dia lebih besar dari 7, langsung SC. Tapi kalau antara 4 dengan 7, berarti ganda. Tanah kita adalah SMSC. Atau di sini kalau dia gravel, kalau kurang dari 4 pasti M, GM.
Tapi lebih besar dari 7 IP-nya GC. Tapi kalau antara 4 dengan 7 maka namanya GMGC tanah kita, ya. Tanah kita adalah GMGC, yang di atas ini GWGP, ya. Oke. Tapi kalau tanahnya tadi lebih besar dari, coba di sini kan, tolong dibacanya. Lebih besar dari 200%. Ini agak lain, ya. Ini kalau karena kita tidak tatapan langsung, nanti silakan kalau yang mau tanya besok boleh, ya. Ini tanah kita kemungkinan clay atau seal, C apa M. Jadi kalau lolos saringan 200-nya lebih besar dari 50%, tidak usah bergerak di atas ini. Kita bergeraknya di bawah ini. Ya. Kalau bergerak di bawah, ya, nggak usah lagi. Kita nggak usah bergerak kemana-mana. Kita gunakan saja ini. Nah, kita gunakan saja ini. Kita kembali ke atas. Kita gunakan saja tabel gini ininya. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Kalau saringan nomor 200-nya lebih besar dari 50, gunakan saja ini. Casagrande ini, ya. Masukkan batas cairnya, masukkan plastisnya dapat langsung, ya. Oke. Ini mau pakai ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh, semuanya dari Casagrande, ya. Oke. Sama di sini penjelasannya sama, ya, sama di situ. Praktisnya itu. Mana tadi? Kan sama kan? Ada CL, ada ML, ada CL, ada MH, ada CA, ada OH, ada OH, ada MH. Ada MO, ada high organic seal. Nah, ini PT. Oke, ya. Itulah cara-cara mengklasifikasi tanah. Bisa dengan tekstur, bisa dengan asto, bisa dengan WCS. Jadi tidak usah, ini teorinya kan di atas itu kan teorinya. Lebih praktis Anda gunakan grafik ini saja, gambar ini saja, ya. Nih. Oke. Anda gunakan ini saja, ya. Kalau lolos saring, Bapak ulang lagi. Kalau lolos saringan 200 kurang dari 200% pertama, angka pertama itu, maka Anda bergeraknya di atas ini, di batasnya, ya. Tanah Anda kemungkinan dia gravel atau kemungkinan dia pasir. Untuk menentukan pasir atau gravel, Anda cek lolos saringan nomor 4. Kalau saringan nomor 4 kurang dari 50%, pasti ini ya, G atau G dia pasti. Untuk menentukan apakah dia GP apa GW, lihat di sini. Lihat CU dan CC-nya. Nih. Oke. Kalau tidak masuk, salah satu saja tidak masuk, maka dia P. Tapi kalau masuk semua pasti dia W. Nah, demikian juga pasir. Kalau saringan nomor 4-nya lebih besar dari 50%, maka dia notasinya S. Untuk menentukan apakah dia SW apa SP, kita gunakan yang ini. Tapi kalau lolos saringan nomor 2, cek dulu lolos saringan nomor 200-nya berapa? Oh, kurang dari 5%, gunakan yang ini langsung. Tapi kalau antara 5 sampai 12%, langsung Anda masuk ke sini, ya. Dia plastisnya berapa? Ya. Kalau sampai 12% dan lain sebagainya, cek dulu ini plastisnya. Tapi kalau kurang dari 5%, langsung pakai CU dan CC ini. Tapi kalau lolos saringan nomor 200 lebih besar dari 50%, Anda tidak bergerak di atas ini, bergerak di sini. Cek liquid limitnya. Lebih besar dari 50% berarti high, kurang dari 5% berarti low. Nah, untuk lebih praktis, Anda tidak usah bergerak di sini. Anda langsung mengambil saja di sini. Anda langsung bergerak ke grafik Casagrande, mau yang sudah modifikasi, mau yang asli boleh, ya. Ini boleh, mau di sini boleh. Ini siapa punya ini? Yang ini digunakan siapa ini? Inggris ini boleh, ya. Atau mau yang aslinya ini boleh, ya.
Sudah dapat ada tanahnya, ya. Apakah tanah CM, apa CL dan lain sebagainya, langsung ya. Oke, sampai di situ silakan ada yang bertanya kira-kira. Coba saya nanya kalau nggak ada yang mau bertanya. Nabila, coba saya tanya. Nabila ya, saya tanya dulu. Kalau dari klasifikasi tanah ini, tanah lolos saringan nomor 200 yang lebih besar dari 50%, tanahnya apa? Hah? Kira-kira apa tanahnya? Berbutir kasar atau berbutir halus? Nabila. Tanah yang lolos dari berapa, Pak? Lolos saringan 200 lebih dari 50%. Berbutir kasar ya, Pak? Ya enggak tahu, saya kan tanya kamu kok nanya lagi dengan saya. Iya, berbutir kasar. Berarti belum nyambung itu. Kalau saya one cent. Kalau lolos saringan 200-nya lebih besar dari 50%. Tanahnya berbutir halus apa berbutir kasar? Halus. Kan saringan 200 itu kan paling kecil. Yang lolos paling kecil dia lebih banyak, berarti saringannya halus. Berarti tidak mungkin tanah kita gravel atau sand. Nah, kalau lolos saringan 200 lebih dari 50%, Anda langsung ke grafik ini boleh. Ya. Nggak usah lagi dibaca di situ. Langsung ke grafik ini saja ya. Ya. Mau yang grafiknya yang modifikasi sudah boleh. Mau yang ini boleh. Mau yang asli boleh. Bapak lebih senang yang asli ini ya. Kalau di sini masih ada mediumnya ya. Tapi kalau yang sudah modifikasi ini nggak ada lagi mediumnya ini. Langsung batasnya 50 low high. Ya, tuh. Tapi kalau lo saringan 200-nya besar dan kurang dari 50%, berarti tanah kita berbutir kasar ya. Kalau berbutir kasar berarti tanah kita notasinya pasti gravel atau sand. Ya. Gravel atau sand, Anda bergerak di sini tadi. Nih, ya, mana nih tadi? Nih, ya, nih. Lihat langkah keduanya, lolos saringan nomor 4. Nomor 4 apa? Nah, ini sudah lolos ini kan? Anggaplah tanah kita lolos saringan 200 kurang dari 50%. Berarti tanah kita gravel apa sand? Nah, saya tanya. Wulan, kalau lolos saringan nomor 4-nya lebih besar dari 50%, tanah kita apa? Wulan. Lolos saringan nomor 4 itu apa? Notasinya apa kira-kira tanah kita? Lolos saringan nomor 4 lebih besar dari 50%. Berarti lolos saringan 200-nya sudah. Sen. Sen. Oke, berarti yang di sini kita bergeraknya sen ya. Kalau lebih besar dari 50% berarti sen. Kita bergerak di sini, nggak usah perhatikan yang atas ini. Berarti tanah kita ada di sini S ini ya. Oke. Kita lihat lagi lolos saringan 200, bukan yang ini, yang tahap kedua kita lihat lolos saringan 200-nya. Kalau kurang dari 50%, kita langsung bergerak ke sini CU dan CC-nya ya. Nih, coba Bapak jelaskan lagi di sini tadi ya, ada ini. Nih, lolos saringan 200 ini nah, yang C ini, tahap C ini ya. Tahap C. Mana ini? Mana dia? Yang atas. Nih. 5-2% dan lain sebagainya. Lebih besar dari 12%. Nih ya. Kita bergerak di bawahnya ya ini. Kita bergerak yang di sini. Bukan yang di sini, kita bergerak yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini ya. Lihat IP-nya. Kurang dari 4 M dia. Kalau S tadi ya. Kalau dia S, SM. Kalau lebih besar dari 7 SP. Ya. Pada SC. Mana? Lebih besar dari 7 SC. SP ini bukan ini SP. Oh, enggak SP ini. Mana tadi? SM dan SC ya. SM dan SC, GM dan GC di sini GM dan GC ya. Tapi kalau dia bergerak antara 4 dengan 7 maka notasinya ganda. Notasi tanah kita adalah GPGM ya. Kalau dia S tadi SPSM tuh. Tapi kalau lolos saringan nomor 200 lebih besar dari 50%, kita nggak usah bergerak di situ. Kita bergerak di bagian bawah.
nggak usah bergerak di sini, langsung saja Anda gunakan grafik Casagrande tadi. Ya. Oke, itulah cara klasifikasi tanah ya. Cara klasifikasi tanah berdasarkan pemakaian ini itu kita berkomunikasi dengan orang-orang, terutama orang-orang sipil, terutama lagi orang-orang geoteknik. Karena kalau Anda katakan dengan Yai gitu ya enggak, coba cek Cung, katanya kau lihat tamat teknik sipil. Yo Yai, coba tanah kita itu apa dia di sana tuh? Kau datang, Yai sudah aku cek di laboratorium, Yai tanah kita adalah 2A26. Apa kata Yai gitu? Kau ini ngapusin budi kenian. Yai setua ini belum pernah dengar ada tanah A26. Tapi kalau Yai kita tuh di Santana, ngerti yo. Ya, dia orang sipil soalnya. Anda berbicara dengan Hanojoyo nggak ngerti dia. Tapi kalau wali kota kita di Santana dulu mungkin dia ngerti, kalau dia masih ingat, oh ngerti aku katanya. Makanya kita perlu klasifikasi tanah berdasarkan tekstur ini. Ini gunanya untuk berkomunikasi dengan orang awam. Ya, ya. Apa dia tanah ya? Kata Yai kita, apa dia tanahnya Cung? Oh lempung berlanau Yai. Oh ada. Atau pasir, ada campur lempungnya dikit. Nah, dia lah ngerti dia kan? Tapi kalau kamu tanahnya adalah A27, A25, A24, ya, baca kena marah kita ya. Oke, itulah kira-kira klasifikasi tanah untuk pelajaran hari ini. Sebenarnya banyak sekali pelajaran ini, tapi sebenarnya banyak yang mau saya kasih contoh, cuman nggak sempat lah kalau di sini. Saya belum sempat ya, belum sempat saya buat contoh-contohnya. Biasanya dulu kan maju ke depan kelas. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi intinya klasifikasi tanah itu ada tekstur, ada pemakaian. Pemakaian itu ada dua. Berdasarkan tekstur itu menggunakan diagram segitiga. Segitiga itu bisa USDA, bisa tamat, bisa lower Mississippi. Kalau Bapak selalu menggunakan lower Mississippi. Karena tamat dan USDA Bapak nggak ngerti. Karena tidak ada parameter airnya di situ. Nah yang lain adalah ASTO. Nah, ini ASTO tuh gini ya, nggak usah baca-baca ini, nggak usah lah, bergerak langsung di tabel ini saja ya, bergerak di tabel ini saja. Kayak ini bergeraknya dari sini, kalau nggak masuk coret, kalau masuk cek bawahnya. Kalau sudah nggak masuk di sini ngapain? Misalnya gini, Anda mau masuk tentara, syaratnya tinggi badan 165, tahu-tahu Anda 160. Syarat pertama sudah gugur, ngapain ngecek ijazah lagi? Nggak usah dicek lagi ijazahnya, ya. Di syarat pertamanya sudah gugur. Nih. Tapi kalau syarat pertamanya masih masuk atau tidak disyaratkan, baru dicek yang bawahnya, ya. Ya. Ini tidak segampang apa yang Bapak omong ya, kalau biasanya berdasarkan dari pengalaman ya. Dan latihan ya, sering latihan itu aja. Nah, kalau tanahnya ada di sini, tanahnya berbutir halus, sudah masuk A2 sampai A7, nggak usah bergerak lagi, Anda langsung ke sini saja. Langsung ke sini. Ini plastis dengan liquid limit. Nah, langsung dapat, dari sini dapatnya. Kalau Anda lihat yang Bapak tadi itu kenapa? Ya, Bapak sudah menggunakan ini. Dah. Kita close dulu ya, tidak apa-apa ya. Kita close dulu. Mana kita close ini? Stop dulu. Nah, ini ya. Oke, dah. Ini coba Anda lihat ya. Kenapa Bapak bisa praktis? Bapak nggak ada lihat-lihat di situ lagi ya. Tapi kan harus Bapak ajarin dasarnya supaya nggak anu. Coba kita lihat di sini. Ini ASTO, yang ini ya, yang paling kiri ini ASTO, yang ini unified. Yang ini ASTO, yang ini unified. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat ini lolos saingan 200-nya 92%. Jadi nggak usah gradual itu. Langsung kita ke sini. Nah, ini coba kita lihat liquid limitnya 46% nih. Plastis limitnya 21%, berarti indeks plastisnya 24%. Nih, kita langsung di sini saja. Liquid limit 46 itu kira-kira di sini. Nah. Indeks plastis 21 kira-kira di sini. Nah, titiknya ini. Ya ini titiknya ya. Yang hitam ini. Jadi tanah kita adalah CH. Atau kalau Bapak masih menggunakan CM.
Di sini mungkin Bapak masih menggunakan CM, ya ini CM, ya ini. Oke. Oke, unified. Unified. Nih, ya. Ini unified ya, karena tanda berbutir halus, langsung Bapak gunakan ini. Dan tadi kan Bapak katakan kalau tandanya berbutir halus lolos saringan nomor 200 lebih dari 50%, langsung gunakan ini. Praktis kan? Lihat liquid limit, plastis limit, ini plastisnya. Asto bagaimana? Kalau lolos saringan nomor itu, kalau tanda berbutir halus, dia pasti atau langsung di sini saja. Kecuali A3 nggak ada di sini. Nggak usah pakai tabel itu ya. Nih. Coba kita lihat. Plastis indeksnya berapa? Liquid limitnya berapa? Liquid limit itu tadi berapa ini? Di sini liquid limitnya 46. 46 tuh kira-kira di sini. Ya, mungkin kurang ke atas ini ya. Nah, kita pindah-pindah ya. Di sini 46 kira-kira di sini ya. Sedangkan indeks plastisnya mana indeks plastisnya? 24. 24 di sini. Nah, dapat titiknya ini. Titik ini adalah tanah A76. Ini tanah A76. Coba kita lihat di sini, benar nggak tanah kita adalah A76 ini? Oke, nih. Berdasarkan tekstur ini, coba kita lihat tanah kita berapa nih? Ada clay-nya berapa? Clay 64% ini, seal 27, ininya sandnya 7. Coba tolong diingatkan ya, 64 dan 77. 64 kira-kira di atas ini ya, ini 65 ini kira-kira di atas lah. Nah. Mungkin suka-suka pindah-pindah dia ini. Oke, ini 64. Ini tadi berapa? 60. Berapa sealnya tadi? 27. 27 kira-kira di sini ya. Kita ketemu di sini. Sandnya 7%. Nah, harusnya di sini ketemunya, bukan di sini nih ya. Harusnya agak salah di sini. Nah, di sini ketemunya ya. Tetap clay ini bataknya clay nah. Ini clay ya. Clay, tanah kita adalah clay itu ya. Kalau berdasarkan tekstur tanah kita clay, namanya ini makanya di sini Bapak yang tulis clay ini. Berdasarkan unit adalah CM atau CH, berdasarkan ASTO adalah A76. Itulah cara mengklasifikasi tanah. Tapi Anda perlu belajar dari dasar-dasarnya dulu. Kalau sudah expert silakan gunakan ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Bapak rasa cukup sampai sekian pelajaran kita hari ini.